Dalam sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada tokoh-tokoh yang dikenal karena pedangnya, kecerdasannya, atau kepemimpinan mereka. Namun ada satu lelaki Quraisy yang berbeda. Ia tidak memimpin pasukan, tidak memiliki keahlian perang, tetapi satu organ tubuhnya menjadi senjata terkuat melawan Nabi. Lidahnya, retorikanya, suaranya yang mengguncang massa. Dialah Suhail bin Amr, orator paling berpengaruh di Makkah, lelaki yang keras menentang Islam hingga akhirnya justru menjadi salah satu simbol keindahan hidayah. Suhail bukan memimpin suku, tetapi ia adalah suara Quraisy. Ini hal yang sangat besar dalam masyarakat Arab, karena kedudukan orator setara dengan juru bicara bangsa. Lisannya fasih, argumennya tajam, gayanya memikat, dan suaranya mampu menggerakkan massa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan wahyu, Quraisy panik karena dakwah beliau langsung menyentuh hati orang-orang. Mereka berkata, "Jika Muhammad berbicara, biarkan Suhail menjawab." Sejak itu, setiap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk menyampaikan risalah, Suhail akan bangkit di depan banyak orang dan menentang beliau dengan penuh keyakinan. Dialah yang paling sering berdebat terbuka, menolak ajaran Islam, mempengaruhi kaum Quraisy agar menjauhi Nabi, dan memperkuat propaganda melawan dakwah. Ia bukan musuh biasa, ia adalah penjaga opini publik Quraisy. Tahun 6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berangkat menuju Makkah untuk umrah. Quraisy panik dan langsung menyiapkan pasukan. Akhirnya, dua pihak sepakat untuk berunding. Dan Quraisy mengirim satu orang tokoh paling keras, Suhail bin Amr. Bukan kebetulan, Quraisy memilihnya karena dia pintar bernegosiasi, keras hati, tidak mudah luluh, dan sangat anti-Islam. Ketika Suhail memasuki tenda perundingan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan berkata, "Telah datang Suhail, mudah-mudahan urusan kalian dimudahkan." Perundingan berjalan tegang. Disinilah ia menunjukkan ketegasannya. Ia menolak pembukaan surat perjanjian yang biasa ditulis kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Suhail berkata, "Kami tidak mengenal Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang seperti itu. Tulis seperti yang kami kenal, Bismika Allahumma." Ia menolak gelar Rasulullah pada nama Nabi. Suhail berkata, "Kalau kami mengakui engkau Rasulullah, kami takkan memerangimu. Hapus itu. Tulis Muhammad bin Abdillah." Ali bin Abi Thalib menolak menghapusnya. Tangannya gemetar menahan marah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tunjukkan kepadaku bagian itu." Lalu beliau sendiri menghapus tulisan Rasulullah dari perjanjian tersebut. Sahabat menangis. Sebagian menggerutu. Umar bin Khattab bergetar oleh emosi. Sementara Suhail duduk tegak, mantap, merasa menang dalam negosiasi. Hari itu, Suhail menjadi simbol kerasnya Quraisy. 2 tahun berlalu, Islam semakin kuat, dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Mekah sebagai pemenang tanpa pertumpahan darah. Saat itu, tokoh-tokoh Quraisy yang dulu sangat memusuhi Islam menjadi ketakutan. Abu Sufyan, Aswan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amr. Suhail sangat takut. Ia berkata kepada keluarganya, "Aku tidak tahu bagaimana Muhammad akan memperlakukan kita. Kita telah menyakitinya, kita memeranginya, bahkan aku sendiri berdiri melawannya dengan lidahku." Ia mengira akan dipenjara atau dibunuh. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat mereka berkumpul, bersabda, "Pergilah, kalian semua bebas hari ini." Kalimat yang diucapkan dengan penuh kasih. Tak ada balas dendam, tak ada hukuman, tak ada caci maki. Islam datang sebagai rahmat. Saat itu hati Suhail hancur. Seluruh kebencian dan keangkuhannya runtuh. Ia menangis dan berkata, "Demi Allah, tidak ada manusia yang lebih mulia darimu, wahai Muhammad." Lalu ia berkata dengan penuh kerendahan, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Setelah masuk Islam, berubahnya Suhail bukan perubahan biasa. Ia berubah total. Dari orator penentang Islam, menjadi orator yang membela Islam dengan ketulusan. Dari suara yang memecah, menjadi suara yang menyatukan. Dari lisan yang menyerang, menjadi lisan yang menyejukkan. Para sahabat berkata, "Kami tidak pernah melihat seseorang yang berubah secepat Suhail bin Amr." Ia sering menangis ketika mendengar Al-Quran.
Ia menghabiskan waktu di masjid. Ia meninggalkan kesombongan lama. Ia hidup sederhana, zuhud, penuh tawadu. Dalam perang Yarmuk, ia bahkan memotivasi pasukan muslim dengan kata-kata luar biasa, menunjukkan bahwa lisannya kini berada dalam kebaikan. Ketika Nabi wafat, sebagian orang Quraisy syok dan terguncang hebat. Ada yang hampir murtad. Ada yang ingin kembali ke zaman jahiliyah. Di tengah kekacauan itu, Suhail berdiri di depan Ka'bah dan berteriak, "Wahai Quraisy, jangan menjadi orang terakhir yang masuk Islam, lalu menjadi orang pertama yang keluar darinya." Dengan suara lantang dan mata berkaca, "Demi Allah, agama ini benar. Muhammad telah wafat, tetapi Tuhannya tidak mati." Kalimat itu membuat banyak orang kembali tenang. Bahkan Umar radhiyallahu anhu menangis mendengar orasi itu. Lisannya yang dulu menyesatkan, kini menyelamatkan umat. Kisah Suhail bin Amr adalah bukti bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja. Tidak ada yang terlalu keras untuk dilunakkan oleh Allah. Orang yang dulunya paling menentang bisa menjadi paling taat. Kebaikan perangai Rasulullah lebih kuat daripada 1000 kata-kata. Dari seorang orator yang memusuhi Islam, Suhail berubah menjadi hati lembut yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Itulah keajaiban hidayah.